Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Insyaallah semangat sekali ya. Semangat. Oke, anak-anak, alhamdulillah kita bertemu lagi dengan saya yang mana mengajar mata kuliah tajwid. Setelah membahas sebelumnya tentang apa itu tajwid, kita lanjut saja dengan materi hukum mati dan tajwid. Tapi sebelum ke sana, alangkah baiknya kita mengakseskan terlebih dahulu murid-murid yang hadir pada acara ini. Muhyiddin Hadir Pak. ya, dari siapa? Ya, Dina Ayu Lestari, Rizky Nurdin Salim Putri, Al-Mufid Izadania, Rizka Watafia, Salim Musyawarah. Alhamdulillah semuanya hadir. Sudah siap? Siap. Oke, kita lanjut saja. Materi kali ini membahas mengenai hukum nun mati dan Tajwid. hukum nun mati dan tanwin. Coba di sini yang bisa ajukan tangan. Ada berapa hukuman nun mati dan tanwin? Banyak Pak. Berapa? Apa saja? Satu. Ilham. Dua. Idgham. Idgham. Tiga. Ikhwan. Ikhwan. Keempat akhir. Ikhwan. Nah, jadi hukuman nun mati dan tanwin ada empat. Ini sesuai dengan kaidah dalam kitab Tuhfatul Athfal. Coba kita bacakan bersama-sama. Binurin taskun wa bitanwini amau apa min fa'ul tanwini. Kita jelaskannya satu persatu. Apa itu idhar? Idhar. Jadi idhar itu merupakan hukum bacaan yang dibaca jelas ketika nun mati atau tanwin ketika nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf alfi atau tenggorokan. Ada yang tahu ada berapa huruf alfi? Ada 6. 1 ada al, 2 ada 3 4 5 6 Nah, ketika mati bertemu dengan huruf ini baik dalam satu kalimat atau dua kalimat, maka dibaca secara jelas. Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 ini, baik dalam satu kalimat atau dalam dua kalimat, maka dibaca secara jelas. Kita kasih contoh seperti lafaz. Contoh dalam satu kalimat. Anta. Nah, di sini ada nun mati bertemu dengan ain. Ada ain? Dibaca jelas. Anta. Coba. Anta. Nah, jangan anta tapi jelas ya nunnya. Anta. Contoh lain di dua kalimat. Contoh antum.
Nun mati bertemu dengan hamzah. In antum. In antum. Nun mati bertemu dengan hamzah. Bisa dipahami? Jadi intinya idhar itu bacaan yang harus dibaca jelas ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf halal. Satu hamzah, ha, ain, ha, gha, ghin. Contoh seperti lafaz an'amta dan in'amtum. Nah, itu merupakan penjelasan mengenai hukuman idhar. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan? Lanjut. Kedua yaitu bacaan idgham. Ada yang tahu idgham? Belum. Kita jelaskan saja ya. Idgham adalah memasukkan huruf mati dalam artian nanti huruf mati dan pada huruf yang berharga. Berarti huruf apa? Huruf ini. Sehingga keduanya dibaca dengan satu kali ucapan. Jadi idgham itu apa? Memasukkan nun mati atau dalam artian huruf nun mati dan pada huruf yang berharga, yaitu huruf idgham, sehingga keduanya dibaca bertasydid dengan satu kali ucapan. Intinya ketika ada nun mati bertemu dengan huruf idgham, huruf idgham itu ada 6 ya. Pertama ada huruf iya, 2 belum, 3 mim, 4 5 lam dan ro. Nah, ketika nun mati bertemu dengan huruf ini, maka harus dibaca bertasydid atau dimasukkan nun mati dan tanwin ke dalam huruf ini. Jadi pada intinya ketika ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf 6 huruf idgham ini, ya nun mim waw lam dan ro, maka dibacanya harus dimasukkan. Kita kasih contoh seperti lafaz may yaqulu. Coba. May yaqulu. Di sini ada nun mati bertemu di Ya. Ada di sini. Ada. Ada ya. Nun mati bertemu. Iya. Maka nun mati ini dibacanya harus dimasukkan ke dalam iya. Dalam artian nun matinya tidak dianggap karena dimasukkan ke dalam huruf iya. Dan harus, kalau ini harus dibacanya disertai dengan gunnah atau berdengung. Nah, perlu diketahui bahwa asalnya idgham ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada idgham di gunnah, yaitu idgham yang dibacanya harus pakai gunnah atau berdengung. Kedua ada idgham bila gunnah.
yaitu idgham ketika dibacanya tidak pakai gun. Nah, ini termasuk ke dalam idgham apa? Idgham Digun karena memakai gun. Contoh idgham yang kita pakai guna. Lafaz mir rabbihi. Coba baca. Mir rabbihi. Nun mati bertemu Roh. Nah, kalau idgham di gunnah itu hurufnya dapat iya nun mim waw. Kalau idgham bila gunnah ada dua, lam dan ra. Ketika nun mati bertemu dengan yang empat, iya nun mim waw, maka itu termasuk ke dalam idgham di gunnah. Maka dibacanya harus pakai gunnah. Kalau nun mati bertemu dengan lam dan ro, maka dibacakan tidak pakai gunnah. Contoh seperti lafaz Mir rabbi. tidak bisa gitu. Mir rabbika. Itu tidak boleh. Tidak pakai gunnah. Bisa dipahami. Jadi intinya ketika nun mati dan lam bertemu yang enam ini maka harus dibaca dimasukkan ya. Seolah-olah nun mati dan tanwinnya tidak diangkat. Kita lanjut. Selanjutnya yang ketiga adalah iqlab. Iqlab adalah menukar nun mati atau tanwin menjadi huruf mim. Dalam bacaan. Nah, pengertian iqlab itu adalah menukar mim dalam bacanya saja. Perlu diketahui bahwasannya huruf iqlab itu ada berapa? Satu. Jadi apa huruf iqlab? Ba. Nah, ketika ada nun mati bertemu dengan huruf ba, maka harus menukar nun mati dan huruf tersebut dengan huruf mim. Contoh mimba itu mati bertemu ba. Jadi nun mati ini seolah-olah harus diganti dengan huruf mim. Jadi mimba nanti, tetapi dalam bacaannya saja. Tetapi dalam tulisannya tetap ya nun mati tidak diganti dengan mim. Cuma dalam bacaannya saja. Dan harus memakai gunnah. Intinya iqlab itu ketika nun mati bertemu dengan huruf ba, maka harus menukar nun mati tersebut atau tanwin menjadi huruf mim dalam bacanya saja. Contoh seperti lafaz mimba di. Jadi pagi kita lanjut. Hukuman yang terakhir yang keempat yaitu ikhfa adalah hukum bacaan yang dibaca sama
ketika nun mati bertemu huruf hijaiyah selain huruf ilhar, idgham, dan ikhfa. Nah, ikhfa itu hukum bacaan yang dibaca sama ketika nun mati atau tanwin bertemu huruf hijaiyah yang jumlahnya 28 selain huruf idgham, idgham, ikhfa. Berarti hurufnya ada 15. Nah, contoh contoh seperti nun mati bertemu huruf maka dibaca sama min qabl. Baca coba min qabl. Tidak dibaca gini. Tidak baca min qabli, min qabl, tapi harus disamakan min qabl, min qabl, min qabl itu gitu. Ketika nanti bertemu intinya kalau ilhar itu dibaca harus jelas, kalau idgham itu dimasukkan seolah-olah tidak dianggap untuk tidak tanwinnya, kalau iqlab itu menukar atau mengganti nun mati atau tanwin dengan mim tapi dalam bacaannya saja. Sedangkan kalau ikhfa itu dibaca sama nun mati bertemu 15 kali ini harus dibaca sama. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut saja. Kita masuk saja dalam sesi tebak kata. Tepuk tangan. Saya akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana caranya ya. Jadi ada dua. Satu, ada orang yang menjawab. Kedua, ada orang yang memberikan pertanyaan. Langsung saja kita praktek. Coba Lili maju ke depan. Dan Muhyiddin. Lili mau menjawab atau mau memberikan pertanyaan? Menjawab. Menjawab. Oke. Jangan dilihat ya, jangan dilihat. Jangan dilihat. Tekan. Nah, ini. Jadi Nelly orang yang menjawab dan Muhyiddin orang yang memberikan pertanyaan. Jawabannya ada di sini ya, tapi ini memberikan pertanyaan atau memberikan clue. Mulai saja. Ya. Aku adalah hukum normal yang terlihat, namun tidak dianggap. Aku adalah Ikhwan. bukan. Betul lagi, betul atau salah? Salah. Ulangi ya, ulangi. Perhatikan. Fokus. Aku adalah hukum non mati yang terlihat, namun tidak dianggap. Aku adalah satu. Ikhwan. Iya, betul. Betul? Jadi ketika nun mati bertemu dengan huruf idgham seolah-olah nun matinya tidak dianggap gitu ya. Ada yang bisa ke depan untuk melanjutkan sesi tebak kata. Dina coba Dina maju ke depan Dina dan Rizky. Ayo Rizky. Dina mau menjawab atau Kasih pertanyaan. pertanyaan? Kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan. Berarti Rizky menjawab. Ya. Ini jawabannya ya tidak? Iya.
Gina, ini pertanyaannya. Coba, Mulai Pak. mulai. Pertanyaannya, aku adalah hukum nun mati yang mempunyai satu huruf seperti mangkuk dan mempunyai titik satu di bawah. Aku adalah Ilham. Bukan. Sekali lagi. Aku adalah hukum nun mati yang mempunyai satu huruf seperti mangkuk dan mempunyai titik satu di bawah. Aku adalah Ikram. Betul. Jadi iklan itu mempunyai huruf satu, Oh. itu huruf ba. Ba. Seperti mangkuk yang mempunyai titik di bawah. Di bawah. Ketika nun mati bertemu dengan huruf ba, maka harus ditukar nun mati dan tanwinnya Dengan menjadi huruf mim. tetapi bacaannya sa. Ya. Itu ya. Bisa dipahami? Terima kasih Nina dan Rizky. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan mudah-mudahan dapat diamalkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Kita tutup saja dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.